Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah setiap kesaksian yang saya bagikan Tuhan dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Saya seperti biasa rindu berbagi, menyaksikan kemurahan Tuhan. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13. Sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya tuh terinspirasi dengan almarhum Raditya ya. Setiap kesaksiannya di mana dia saat dia jatuh dan terpuruk sekalipun, tetapi mereka mengambil keputusan untuk menjadi saksi dan tidak menyembunyikan aib. Secara dunia, keburukan itu dikatakan aib atau memalukan, tetapi mereka berbesar hati bagaimana mereka supaya menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk saya yang mendengarkannya. Karena setiap saya mendengar khotbah beliau, hati saya itu tidak tenang, gelisah. Setiap apa yang dia sampaikan itu membuat inspirasi bagi saya. Karena saat itu beliau menyatakan apa yang kita hadapi saat terburuk sekalipun itu adalah pesan Tuhan untuk kita bisa bersaksi, untuk menyaksikan. Terus saya tuh mikir ya, kok ternyata di dalam hidup saya banyak pesan Tuhan yang tidak saya bagikan atau yang tidak saya saksikan. Apalagi kalau saya sendiri dalam kandungan ibu saya pun saya sudah menderita. Karena papa saya itu saat itu mabok dan suka mabok memang. Jadi bertengkar sama ibu saya dan akhirnya perut ibu saya itu ditendang saat hamil besar mengandung saya. Saat saya 18 tahun ibu saya menceritakan hal itu. Kata ibu saya takut waktu itu saat kamu di kandungan tidak bergerak lagi. Pada saat itu ibu saya takut. Dan saya itu mengambil kesimpulan, oh iya, ternyata waktu saya masih di kandungan pun sudah menderita. Dan saat saya lahir, umur kurang lebih 2 tahun ibu saya bercerai, berpisah. Jadi saya tinggal di nenek saya. Kadang-kadang nenek saya yang dari papa saya, kadang dari nenek saya yang dari mama saya. Kalau mama saya menikah tidak membawa kami, ada kami 2 bersaudara. Jadi bisa dibayangkan saudara menyakitkan bagi saya. Dan saya bertumbuh menjadi keras dan kepahitan. Dan saya tidak mengerti kadang kasih sayang dari orang tua saya tidak tahu. Karena saya dibesarkan itu pun berpindah-pindah dari nenek papa saya, dari nenek ibu saya, dan juga saya akhirnya ikut ibu tiri saya. Di situ lagi saudara, waduh. Tetapi saya percaya Tuhan mengizinkan itu. Seperti saya banyak terinspirasi dari saudara Raditya ya, almarhumah. Setiap apa yang kita alami, dan tidak setiap orang mampu mengalami hal itu. Dan kalau kita alami, kita bagikan ke orang lain, itu bisa motivasi bagi orang lain supaya tidak yang lain mengalami. Jadi saya sangat
terinspirasi dengan beliau, karena setiap penyampaian dia dan beliau itu tidak, jangan sampai orang mengalami dan berani membuka diri dan menyaksikan kehidupan dia, walaupun hal terburuk sekalipun, tetapi itu menjadi membangun kehidupan yang lain. Saya bersyukur, dan saat itu saya bertumbuh ya sampai 18 tahun. Itu pun 18 tahun saya tuh tidak pernah ketemu ibu saya. Baru 18 tahun baru saya mengenal ibu saya. Jadi komplit saudara, kalau saya itu banyak hal yang harus saya saksikan. Saya mengalami yang namanya sebatang kara, mengalami yang namanya ibu tiri. Jadi komplit. Jadi saat saya mendengar saudara Raditya, makanya saya memberanikan diri belajar bersaksi, walaupun dengan cara saya berbicara seperti ini, mohon dimaklumin. Yesaya 4:3 ayatnya yang keempat. Engkau berharga di mataku. Aku menghargai dan mengasihimu. Secara manusia saya tidak banyak yang membuat saya minder, karena pengalaman, karena kehidupan, karena tidak ada kasih sayang. Tetapi firman Tuhan inilah yang selalu menguatkan saya, dan saya bersyukur dalam setiap perjalanan hidup saya dipulihkan Tuhan, dan firman itu, dan salah satu pesan di dalam hidup saya, kalau apa yang ada dalam hidup saya yang paling terdekat, Tuhan akan selalu mengingatkan bahwa saya jangan mengasihi apa yang ada dalam hidup saya melebihi saya mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saya selalu bergantung pada firman Tuhan, karena saya tahu kalau saya mengasihi yang ada di dalam hidup saya, yang terdekat sekalipun, saya percaya nanti Tuhan akan mengingatkan saya, mendidik saya. Itu sebabnya saya rindu berbagi, supaya apa yang ada dalam hidup saya lebih mengasihi Tuhan daripada semuanya itu. Terima kasih.